Dan kalian tahu gak sih kalau misalkan korbannya itu masih kerabat dan keluarga dekat. Dan yang paling mirisnya, korban termudanya itu adalah anak kandungnya sendiri yang masih berusia 2 tahun. 2 tahun. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Kalau misalkan kalian belum subscribe, please subscribe dulu. Karena kedepannya kita bakal banyak banget cerita-cerita yang menarik, seru, unik, dan mungkin bikin kita geleng-geleng kepala gitu. Sama seperti cerita yang bakal aku bawain hari ini, jadi cerita kali itu tentang sebuah kasus kriminal yang kemarin sempat menggemparkan Indonesia. Kasus kriminal ini tuh korbannya dibunuh dengan cara diracun, ada yang dikubur di sekitaran rumah, dan kalian tahu gak sih kalau misalkan korbannya itu masih kerabat dan keluarga dekat. Dan yang paling mirisnya, korban termudanya itu adalah anak kandungnya sendiri yang masih berusia 2 tahun. 2 tahun. Aneh gitu kan, maksudnya kayak banyak pasutri yang pengen punya anak, sampai ada yang ikhtiar bayi tabung dan lain-lain, tapi itu udah punya anak malah dibunuh gitu. Aneh gak sih? Ya pokoknya kayak gitu guys. Dan inilah kasus pembunuhan berantai Wawon Chess. Kasus ini bermula ketika warga Bantar Gebang, Bekasi dikejutkan dan dihebohkan dengan adanya satu keluarga yang tergeletak dalam satu rumah kontrakan dalam keadaan mulut yang berbusa. Satu keluarga tadi terdiri dari 5 orang, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, dan yang kelima ini masih anak-anak guys, masih berusia 5 tahun. Nah, dugaan sementara nih warga setempat tuh menganggap kalau mungkin ini karena kasus keracunan kali ya. Karena secara terlihatnya kasusnya itu memang dalam keadaan mulut yang berbusa. Warga setempat akhirnya menghubungi pihak berwajib akan hal ini. Setibanya polisi di lokasi, ketika polisi menggeledah lokasinya, polisi itu tidak menemukan celah-celah yang rusak dari jendela ataupun pintu. Dan gak ada juga nih barang-barang berharga yang hilang ataupun sesuatu yang hilang dari rumah itu. Kayak gak ada dugaan-dugaan tindak kejahatan ataupun gak ada dugaan-dugaan orang-orang yang ingin mencelakakan keluarga tersebut. Jadi dugaan sementara tuh masih menyimpulkan kalau misalkan keluarga ini itu keracunan. Tapi polisi itu gak menutup kasus ini tuh sampai di situ saja. Polisi terus melakukan penelusuran investigasi karena mungkin aja ada temuan-temuan atau fakta-fakta lain yang belum diketahui. Jadi polisi itu gak menelan mentah-mentah pernyataan bahwa kasus dari keluarga ini tuh kasus keracunan doang, itu enggak. Polisi menggeledah lokasi ditemukannya satu keluarga yang tergeletak tadi, dan polisi menemukan ada 1 bungkus makanan, ada juga bungkus bekas kopi, dan ada bungkus bekas racun yang ditemukan di tong sampah yang ada di belakang halaman rumahnya. Polisi juga menemukan adanya muntahan-muntahan yang ada di TKP tadi. Irjen Pol M. Muhammad Fadil Imron memerintahkan timnya untuk melakukan investigasi dengan cara scientific crime investigation ataupun metode penyelidikan secara saintifik. Nah, temuan-temuan yang ditemukan oleh polisi tadi di TKP dibawa ke dalam laboratorium untuk diperiksa dan didalami lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya zat kimiawi berbahaya di dalam kopi yang ditemukan di belakang rumahnya tadi. Dan di dalam muntahan-muntahan yang ditemukan di TKP tadi, polisi menemukan bahwa di dalam muntahan tersebut terdapat zat pestisida yang sangat beracun jenis aldicarb. For your information guys, kalau misalkan pestisida jenis aldicarb ini tuh merupakan sebuah pestisida yang biasanya difungsikan sebagai insektisida ataupun zat pembasmi serangga. Nah, kalau misalkan zat tadi ini masuk ke dalam tubuh kita, efek yang ditimbulkan itu adalah seperti mual, diare, muntah-muntah, kejang perut, anoreksia, dan yang paling parah menyebabkan kematian. Nah, berdasarkan hasil otopsi para korban yang tewas, ditemukan luka-luka di sekitaran wajah yang ketika dicocokkan dengan hasil interogasi dengan tersangka, dapat disimpulkan bahwa para korban ini tuh tidak hanya dibunuh dengan cara diracuni, akan tetapi dicekik agar cepat meninggal dunia. Proses investigasi masih berlanjut dan polisi menemukan adanya lubang di belakang rumah yang berukuran sekitar 1x2 meter. Nah, berdasarkan hasil investigasi sementara dan temuan-temuan ditemukan sementara, polisi akhirnya menyimpulkan kalau misalkan kasus yang ada di Bekasi ini bukanlah sebuah kasus keracunan biasa, akan tetapi pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil investigasi sementara dan keterangan para saksi, polisi akhirnya menemukan 3 orang tersangka.
Tersangka pertama merupakan Wawon Erawan ataupun yang biasa dipanggil dengan panggilan Aki. Tersangka kedua bernama Solihinduloh dan tersangka yang ketiga bernama Dede Solahuddin. Meskipun tersangka sudah ditemukan, akan tetapi kasus ini tuh nggak berhenti sampai situ aja. Karena polisi menduga kalau misalkan 3 tersangka tadi itu bukan hanya sekali melakukan tindak kriminal, akan tetapi ada jejak kriminal lain nih yang belum kita ketahui. Polisi pun melakukan penelusuran lebih lanjut dan ternyata dugaan adanya tindak kriminal lain yang dilakukan oleh 3 orang tersangka ini tuh memang benar adanya. Ketika polisi melakukan investigasi ke rumah tersangka yang bernama Wawon yang ada di Cianjur, polisi menemukan adanya kerangka-kerangka tubuh manusia yang terkubur dalam lubang yang ada di halaman rumahnya. Dan ketika digali, ternyata bukan hanya 1 orang yang ada di dalam lubang tersebut, akan tetapi lebih dari itu. Yang lebih ngagetin lagi, ternyata korban-korban ini tuh tidak dikubur ataupun dibunuh dalam satu waktu yang bersamaan. Ada yang 2 tahun yang lalu dan ada juga yang baru 2 bulan yang lalu. Gila sih. Semakin polisi melakukan investigasi dan penelusuran lebih dalam, semakin banyak juga fakta-fakta dan temuan-temuan yang ditemukan. Jadi ternyata ketiga tersangka tadi itu bukanlah pembunuh biasa, melainkan komplotan kriminal yang sudah melakukan tindak kriminal lebih dari 1 kali. Gak cuma pembunuhan, akan tetapi juga melakukan tindak kriminal penipuan. Sampai hari ini, polisi sudah menemukan 9 korban yang tewas dan 11 korban penipuan. Para korban ini berasal dari 3 daerah yang berbeda. Ada yang dari Bekasi, Cianjur, dan juga Garut. Wawon Erawan ataupun Aki ini memiliki 6 orang istri, yang 3 diantaranya sudah tewas terbunuh. Dari 9 korban yang tewas, 7 merupakan anggota keluarga, dan 2 korban lainnya merupakan TKW yang bekerja di luar negeri. Korban pertama bernama Wiwin. Wiwin ini merupakan istri pertama dari tersangka yang bernama Wawon. Wiwin tewas dibunuh bersamaan dengan ibunya yang merupakan mertua dari Wawon, yang bernama Noneng. Keduanya dibunuh lantaran telah mengetahui kejahatan ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh Wawon ini. Dan keduanya dikubur dalam satu lubang yang sama yang berada di samping rumah Wawon yang di Cianjur. Gila sih. Korban selanjutnya adalah Halimah. Halimah ini merupakan istri siri dari Wawon. Halimah dibunuh oleh Duloh atas perintah Wawon. Jenazah dari Halimah ini dimakamkan di kampung halamannya di Cilincin. Setelah Halimah meninggal, Wawon menikahi anak tirinya dari Halimah yang bernama Maimunah. Gila sih, jadi itu ternyata nikahin anak tirinya sendiri gitu loh. Aneh. Dari pernikahannya bersama Maimunah, Wawon dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama ada Neng Ayu yang masih berusia 5 tahun dan Bayu yang masih berusia 2 tahun. Nah, setelah Halimah dibunuh, barulah kasus yang di Bekasi ini tuh terjadi. Kasus yang di Bekasi ini ditemukan 5 orang yang tergeletak dalam keadaan mulut berbusa di dalam satu rumah kontrakan yang berada di Bantar Gebang, Bekasi. 3 orang tewas dalam hal ini dan 2 orang lainnya selamat. 3 korban tewas tadi diantaranya ada Maimunah ataupun istri dari Wawon, ada juga Ridwan dan Riswandi yang merupakan anak tiri Wawon ataupun anak kandung dari Maimunah bersama mantan suaminya. Nah, 2 orang tadi merupakan Neng Ayu yang selamat dan Dede yang merupakan tersangka juga, akan tetapi dia juga jadi korban di sini. Oh iya, tadi kan aku sempat bilang ya, kalau misalkan Wawon dan Maimunah ini tuh dikaruniai 2 orang anak, yaitu Neng Ayu dan Bayu. Nah, kalau Neng Ayu ini ada di kasus yang di Bekasi, lalu Bayu itu kemana? Jadi, ternyata anak bungsu dari Wawon yang bernama Bayu yang masih berusia 2 tahun itu sudah dibunuh lebih dulu 3 bulan sebelum Maimunah dibunuh. Dan mirisnya, jasad dari Bayu ini tuh dikubur di halaman rumahnya Wawon yang di Cianjur. Gila sih, anak sendiri dibunuh gitu loh, masih kecil lagi. Nah, ada juga 2 korban lain yang terbunuh oleh Wawon tadi. Kalau misalkan 7 korban tadi merupakan keluarga, 2 korban ini tuh bukan. 2 korban tadi merupakan TKW yang bekerja di luar negeri. Keduanya dibunuh lantaran menagih haknya kepada Wawon karena telah ikut tertipu dalam modus penggandaan uang. Jadi ketika 2 orang itu menagih, mana hak saya gitu. Tapi mereka berdua tuh bukan dikasih haknya, akan tapi mereka berdua dibunuh. Nah, motif kejahatan yang melatar belakangi Wawon CS ini melakukan tindak kriminal
Yang pertama itu karena supranatural. Jadi salah satu dari mereka yang bernama Duloh mengaku sebagai dukun yang mengaku memiliki kemampuan untuk menggandakan uang. Dan motif kedua tentu tentang materi. Jadi para tersangka ini tuh membunuh para korbannya lantaran ingin mengincar materi yang dimiliki oleh para korbannya. Dan ada juga para korban yang dibunuh lantaran telah mengetahui aksi-aksi yang dilakukan oleh Wawon CS ini. Dianggap membahayakan dan justru mungkin akan membongkar kejahatan mereka, akhirnya mereka membunuh para korban tersebut. Nah, ketiga tersangka ini tuh memiliki job desk yang berbeda-beda. Wawan Erawan ataupun Aki ini memiliki job desk sebagai otak pembunuhan. Dia juga yang mencari korban yang ingin cepat kaya dan bisa dibodoh-bodohi dengan modus supranatural yang katanya bisa menggandakan uang. Dan dia juga yang menyokong dana operasional dari setiap pembunuhan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah Duloh. Duloh ini memiliki job desk sebagai eksekutor dari setiap pembunuhan yang dilakukan. Dia juga yang mengaku sebagai dukun dan dia juga yang membeli dan meracik kopi dengan racun. Tersangka yang ketiga bernama Dede. Dede memiliki job desk sebagai pengumpul uang ataupun menyimpan uang-uang yang didapatkan dari para korban. Dalam kasus yang di Bekasi, Dede ini memiliki kontribusi sebagai penggali lubang yang ditemukan di halaman rumah yang kisaran ukurannya itu 1 x 2 meter. Modus kejahatan dari para komplotan ini tuh dengan cara mencari orang yang bisa ditipu, yang bisa dibodoh-bodohi, yang ingin cepat kaya ataupun yang memiliki uang tapi nggak bisa ngaturnya kayak gimana. Dan modusnya itu dengan cara mengatakan kalau misalkan mereka itu bisa menggandakan uang dengan kekuatan supranatural. Aneh sih kalau misalkan zaman sekarang masih ada yang percaya sama modus ginian, karena nggak masuk logika aja gitu loh. Please guys, ini juga reminder buat kita, jangan pernah percaya sama yang namanya penggandaan uang atau apapun itu, karena itu tuh udah pasti penipuan. Nah, ketika korban-korban penipuan ini menagih haknya, mereka diancam akan dibunuh. Ada seorang korban yang bernama Siti yang merupakan seorang TKW yang merupakan korban penipuan penggandaan uang oleh Wawon CS tadi. Ketika Siti meminta haknya, meminta uangnya untuk dikembalikan, Wawon CS ini bilang kalau misalkan kamu mau minta uangnya, kamu harus datang ke Mataram. Berangkatlah Siti dengan Wawon CS ke Mataram. Dan ketika di perjalanan di atas kapal, Siti ini dibunuh dengan cara didorong ke laut oleh Noneng atas perintah Wawon. Noneng itu adalah mertuanya Wawon yang dia juga ternyata jadi korban pembunuhan. Ada juga TKW lain yang menjadi korban yang bernama Farida. Farida ini jasadnya dikubur di dalam rumah Wawon yang ada di Cianjur. Nah, ini ada cerita nih dari salah satu korban penipuan Wawon CS yang masih selamat sampai hari ini. Beliau bernama Ibu Aslem. Ibu Aslem ini merupakan seorang TKW yang hampir selama 6 tahun rutin tiap bulan menyetorkan uangnya kepada Wawon CS dengan harapan uangnya itu bisa digandakan berkali-kali lipat. Selama 6 tahun itu katanya tiap bulannya itu kisaran 3 juta lebih. Berarti kalau misalkan ditotalin, nominal uang yang sudah Ibu Aslem setorkan kepada Wawon CS ini bisa sekitar 200 juta lebih. Dan itu bukan nominal yang sedikit gitu loh. Menurut pengakuan Ibu Aslem ini tahu tentang penggandaan uang di Wawon CS itu melalui Yeni. Yeni ini merupakan istri daripada Dede yang merupakan tersangka. Jadi para TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS ini tuh dikoordinir oleh Yeni. Yang ternyata Yeni juga dijadikan korban, tapi alhamdulillahnya Yeni ini selamat. Singkat cerita, ketika Ibu Aslem ini meminta haknya, meminta uangnya dikembalikan, Wawon melarang Ibu Aslem ini untuk menghubungi keluarga, teman, rekan, ataupun polisi sekaligus. Dan Wawon pun mengancam kalau misalkan Ibu Aslem berani melapor, maka dia akan dibunuh seperti korban-korban yang lain. Ada juga cerita dari seorang korban yang selamat dari rencana pembunuhan Wawon CS ini. Beliau bernama Bapak Ujang Jainal. Bapak Ujang Jainal ini nyaris tewas setelah meminum kopi racikan yang sudah diracik dengan racun buatan Wawon CS. Nah, Bapak Ujang Jainal ini dijadikan target pembunuhan lantaran dia telah mengetahui aksi-aksi yang dilakukan oleh Wawon CS tadi. Dan aku juga baru banget tahu tadi info terbarunya kalau misalkan Wawon ini mengaku telah menuliskan nama-nama 7 orang yang akan dijadikan korban pembunuhan selanjutnya, termasuk Yeni dan istrinya sendiri. Bahkan Wawon telah menyiapkan lubang yang ada di kamarnya untuk menguburkan istrinya. Dan ketika ditanya oleh istrinya, itu lubang untuk apa? Pengakuannya itu untuk lubang spiteng. Padahal ternyata lubang itu tuh disiapkan untuk menguburkan istrinya setelah dieksekusi. Nah, itu dia guys kasus dari Wawon CS ini.
Gila sih, ini tuh parah banget. Aku sampai gak habis pikir kalau misalkan ada orang yang setega ini sama keluarganya sendiri dan bahkan sama anak kandungnya sendiri yang masih kecil gitu loh. Kita doakan semoga para korban bisa beristirahat dengan tenang dan diterima di tempat terbaik di sisinya. Kalau kalian ada ide ataupun topik yang harus aku bawain di next konten, kalian boleh banget komen di bawah. Kalau kalian mau berpendapat, berdiskusi, ataupun mau nambahin, boleh banget komen di bawah. Dan kalau misalkan memang ada yang keliru dari hal-hal yang aku bawain tadi, kalian juga boleh banget komen di bawah. Makasih udah datang ke videoku. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.